Haleluya, salam buat anak-anak semuanya yang berada di rumah. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam pelajaran agama Kristen kelas 1. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, kali ini Mister akan mengajak kita kembali untuk membahas materi kita. Nah, anak-anak bisa menyiapkan bukunya ya. Kali ini kita akan membahas materi dari bab 8. Anak-anak bisa membuka buku paketnya masing-masing dari halaman 90 ya, 91, 90, 92 dan 93. Nah, di pelajaran bab 8 kita membahas tentang jujur. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari anak-anak kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami waktu, kesempatan untuk belajar bersama. Terima kasih atas berkat Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Berkati pelajaran kami hari ini agar kami bisa mengerti, memahami dan melakukan apa yang kami pelajari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita. Nah, tujuan dari materi ini atau pelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menjelaskan arti kata jujur ya. Jadi anak-anak harus mengerti dan memahami apa sih artinya jujur. Nah, yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu mengucapkan janji ya, memberikan janji kepada Tuhan, kepada sesama untuk selalu belajar jujur ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ada pertanyaan, menurut kalian ya, apakah berbohong itu baik? Apakah mencuri itu baik? Apakah mencontek itu baik? Ya. Tentu sebagai anak-anak Tuhan, perbuatan-perbuatan seperti ini tentu tidak baik. Ya. Semua perbuatan seperti berbohong, ya, mencuri, menyontek, ini perbuatan tidak jujur dan ini adalah dosa di hadapan Tuhan anak-anak. Siapa di sini yang pernah berbohong? Pasti pernah, ya. Nah, kalau pernah berbohong, ayo kita tinggalkan, tidak lagi berbohong. Ya. Atau mungkin anak-anak pernah mencuri uang orang tua, mencuri uang teman. Nah, ini tindakan yang tidak baik, tidak jujur, ya. Dan itu adalah dosa. Ya. Atau barangkali anak-anak, ya, kalau ujian pernah mencontek. Nah, mencontek itu perbuatan yang tidak jujur, ya. Dan ini tentu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, perbuatan-perbuatan seperti berbohong, mencuri, menyontek, sesungguhnya ini perbuatan ya yang tidak jujur, ya. Tidak jujur. Ya, namanya tidak jujur tentu itu adalah dosa. Nah, kalau kita melihat dalam Matius ya, pasal 5 ayat 37. Ini firman Tuhan ya, berkata demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, tahu tidak anak-anak? Di dalam ayat ini Tuhan Yesus menghendaki agar kita belajar berkata jujur, ya. Belajar berbuat jujur, ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya itu adalah perbuatan dari si jahat.
Contohnya ya, kalau misalnya anak-anak waktu ujian misalnya dapat nilai 5. Wah, kemudian ada orang tua bertanya, "Nak, berapa nilai ujianmu hari ini?" Ya, jika kita dapat nilai jelek, ya katakan jelek, ya. Jangan ketika kita dapat nilai jelek, wah tadi nilainya bagus, ya. Tapi hasilnya ada sama guru, misalnya seperti itu. Ya, padahal nilainya 5, tapi dibilang bagus. Nah, itu namanya tidak jujur. Nah, kemudian kalau misalnya anak-anak pernah mencuri, terus ditanya sama orang tua, "Kamu yang ambil ya?" Ya. Terus dia bilang, "Bukan saya," padahal dia ngambil. Nah, ini namanya tidak jujur. Jadi kalau kita memang benar-benar mengambil, ya katakan, "Ya, saya mengambil," itu jujur. Kalau kita dapat nilai jelek, ya katakan, "Nilai saya jelek." Nah, itu yang dimaksud firman Tuhan. Jika ya, ya katakan iya, ya. Jika tidak, ya katakan tidak. Jadi kita tidak boleh berbohong. Nah, Tuhan menghendaki anak-anak untuk kita belajar berkata dan berbuat jujur. Karena ini adalah firman Tuhan, anak-anak. Nah, apa sih artinya jujur? Jujur itu adalah ya perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Ya, anak-anak, misalnya kalau kita berbicara, ya berbicaralah seperti apa yang terjadi. Ya. Berkata-katalah sesuai kebenaran dan bertindaklah, berbuatlah sesuai yang baik, ya. Berperilakulah sesuai dengan yang benar. Nah, itu jujur. Nah, pertanyaannya, mengapa anak-anak kita harus belajar jujur? Nah, karena jujur adalah perintah Tuhan. Jujur adalah keinginan Tuhan untuk anak-anak lakukan. Di dalam 10 hukum Taurat itu ada bagian atau hukum yang ke-9. Tuhan berkata apa? Di dalam hukum yang ke-9, di dalam 10 hukum Taurat, janganlah kamu bersaksi dusta terhadap sesamamu. Ada kata dusta. Dusta itu artinya apa? Berbohong. Jadi jangan kita berbohong. Jangan kita tidak jujur dengan sesama, apalagi kepada Tuhan. Nah, jadi inilah perintah Tuhan, ya. Tidak boleh bohong, tidak boleh ya berkata dusta. Jadi harus jujur. Inilah perintah Tuhan. Nah, namanya kalau perintah Tuhan harus dilakukan, nak. Ya. Jadi ketika kita tidak jujur kepada Tuhan, kita tidak jujur kepada orang tua, tidak jujur kepada teman, bahkan kepada guru, ya, itu artinya apa? Kita tidak melakukan firman Tuhan. Dan orang yang tidak melakukan firman Tuhan berarti dia tidak mengasihi Tuhan. Ingat ya, ketika kita tidak jujur, sama artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Apakah anak-anak mengasihi Tuhan? Kalau kalian mengasihi Tuhan, ayo kita lakukan firman Tuhan. Dan salah satu firman Tuhan adalah jangan berdusta. Jadi harus belajar jujur. Nah, ada contoh atau kisah di dalam Alkitab tentang tidak jujur. Anak-anak nanti bisa minta bantuan orang tua untuk membacakan ayat ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 10, di sana ada kisah seorang suami istri. Namanya Ananias dan Safira. Mereka adalah suami istri. Mereka punya tanah, kemudian mereka menjual sebidang tanah itu. Mereka pernah berjanji kepada para rasul, kalau mereka jual tanah itu, semua hasil penjualan tanah itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ketika mereka menjual tanah itu dan tanah itu laku, ya. Nah, ternyata mereka tidak mempersembahkan semua hasil penjualannya kepada Tuhan. Mereka hanya memberikan sebagian. Dan mereka berkata kepada para rasul, "Wah, kami sudah berikan semuanya.
semua hasil penjualan ini sudah kami persembahkan buat Tuhan. Padahal ya, bukan semuanya, hanya separuh. Nah, anak-anak, mereka berbohong kepada para rasul. Mereka berbohong kepada Tuhan. Mereka berjanji akan memberikan semua hasil penjualannya, tapi kenyataan mereka tidak berikan, hanya sebagian. Tapi mereka ngomong kepada para rasul, kepada Tuhan, ya, kami sudah berikan semuanya. Tuhan tahu. Tuhan itu Maha tahu, nak. Ya. Tuhan itu bisa melihat mana orang yang jujur, mana yang tidak. Ternyata mereka suami istri ini tidak jujur. Ya. Yang pertama yang dihukum oleh Tuhan adalah Ananias. Ananias berkata bohong pada Tuhan. Ya, kemudian dihukum Tuhan, langsung mati. Kemudian datang lagi istrinya, Safira, sama juga, dia berbohong seperti suaminya, akhirnya dihukum mati juga. Dua-duanya dihukum mati Tuhan. Akibat mereka berbohong, mati. Nah, perhatikan anak-anak, ya, berbohong itu dosa. Upah dosa adalah maut, mati, ya, masuk neraka. Siapa di sini mau masuk neraka? Siapa di sini mau dihukum Tuhan? Dihukum mati di neraka. Nah, salah satunya kita tidak boleh berbohong. Jadi harus jujur, nak, ya, jujur. Nah, mari kita melihat contoh sikap jujur. Yang pertama, ya, kita belajar berbicara yang benar. Ya, kalau ya katakan ya, kalau tidak ya katakan tidak. Ya, kalau kita misalnya mencuri, ya akui saja mencuri. Kalau ya iya, kalau tidak tidak. Kalau kita dapat nilai bagus, ya katakan bagus. Kalau kita dapat nilai jelek, ya katakan jelek. Tidak boleh kita, ya, berkata yang lain. Nah, kemudian belajar tidak mencontek. Ya, jadi kalau ada ujian, usahakan jangan mencontek. Ya, kalau nggak bisa mengerjakan, ya kita harus belajar. Ya, maka dari itu, nak, ya, supaya kita bisa mengerjakan ujian dengan baik, menjawab pertanyaan soal, harus belajar supaya tidak mencontek. Nah, kalau memang tidak bisa apa-apa, ya sudah, ya, tidak perlu mencontek. Lebih baik nilai jelek tapi jujur daripada nilainya bagus tapi nggak jujur, ya. Nah, kemudian berikutnya memberikan persembahan sesuai dengan yang diberikan kepada kita. Misalnya kalau anak-anak diberikan orang tua persembahan 20.000, ya diberikan semuanya, jangan separuh. Jangan kita berikan 10.000, padahal orang tua berpesan 20.000 dipersembahkan. Nah, itu tidak jujur. Nah, kemudian kalau kita pinjam barang, ya kita harus kembalikan barang itu, barang yang kita pinjam. Kembalikan tepat waktu, kembalikan dalam keadaan baik, tidak boleh rusak. Nah, itu termasuk sikap yang jujur, ya. Tidak boleh mencuri barang yang bukan milik kita, milik orang lain kita ambil, itu tidak boleh, ya. Karena mencuri itulah perbuatan yang berdosa. Kemudian ketika kita bermain dengan teman, tidak boleh curang, ya. Tidak boleh kita bermain curang. Ya, kita harus jujur supaya apa? Kita punya banyak teman untuk bermain. Nah, apa akibat kalau kita tidak jujur? Atau akibat kita bersikap jujur? Baik jujur kepada Tuhan ataupun kepada sesama. Yang pertama, tentu kita akan disayang Tuhan. Ingat, Tuhan sayang kepada anak-anak yang jujur. Ya, karena jujur adalah perintah Tuhan. Jadi kalau anak-anak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tentu Tuhan sayang. Yang kedua, kita bisa punya banyak teman. Ya, kalau kita jujur dengan teman, kemudian kita baik dengan teman, tentu kita punya banyak teman. Ya, anak-anak lebih suka punya banyak teman atau sedikit teman? Pasti dong kita punya banyak teman. Nah, kita harus belajar berkata jujur. Kemudian kalau kita jujur juga itu disenangi oleh semua orang, bukan hanya Tuhan saja yang senang. Semua orang akan senang dengan kita, senang bergaul dengan kita, senang berteman dengan kita, ya kan? Senang berbagi dengan kita karena kita jujur. Tapi kalau kita suka bohong terus, orang jadi tidak percaya sama kita, nak. Ya, orang jadi nggak malas bermain dengan kita. Ya, jadi kalau kita jujur, orang lain akan senang. Kemudian orang akan percaya dengan kita. Orang akan peduli dengan kita.
Dan yang terakhir, kalau kita jujur pasti diberkati Tuhan. Diberkati apa? Diberkati kesehatan, diberkati dengan berkat-berkat yang kalian mungkin butuhkan. Ya, Tuhan pasti kasih apa yang kalian minta. Tapi ingat, harus jujur. Jujur kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada orang tua, kepada teman, kepada sesama, kepada guru, siapa saja. Tuhan pasti memberkati. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang jujur. Nah, jujur itu menyenangkan. Menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Nah, ayat hafalan kita dalam pelajaran kita hari ini terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 37. Anak-anak bisa hafalkan ayat ini, kalian renungkan dan kalian lakukan, ya. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, ingat pesan Tuhan. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan ya. Tidak. Lebih daripada itu datangnya dari iblis. Ya. Nah, demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Kita akan berjumpa kembali di pelajaran yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran kami hari ini. Berkatilah kami semua, berkatilah anak-anak kami untuk mulai belajar berkata jujur, bersikap jujur, karena jujur adalah perintah Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Baik anak-anak, salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.